Pemirsa, pelaku pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang mayatnya terbungkus karung di Pemalang, Jawa Tengah terungkap. Pelaku yang masih kerabat korban berstatus pelajar. Kemudian lalu bapak korban. Polres Pemalang telah menetapkan KA 16 tahun, anak berkonflik dengan hukum atas temuan mayat bocah 9 tahun yang terbungkus karung di Desa Kaliprau, Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku merupakan tetangga sekaligus kerabat korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian, berdasar keterangan pelaku, ia nekat memanjat plafon rumah untuk memasuki rumah korban. Aksi pelaku kepergok hingga korban berteriak. Pelaku yang panik langsung membekap korban dengan bantal dan memukul leher belakang korban dengan tangan kosong hingga tewas. Pelaku yang diduga kecanduan video porno tersebut juga sempat menyetubuhi korban. Dan sesuai dengan hasil otopsi, yang bersangkutan mendapatkan beberapa pukulan di bagian belakang sehingga menyebabkan mati lemas, kurang oksigen. Dan yang bersangkutan itu sempat melakukan persetubuhan dengan korban dan pada saat anak korban sudah lemas. Setelah kami juga menemukan ada beberapa video porno di HP milik anak yang berkonflik dengan hukum ini, dan beberapa kali itu dia merekam tetangganya sedang mandi. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga sekitar mengira AG 26 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan sempat viral di media sosial. Pemuda itu nyaris dimasa sehingga harus diamankan polisi. AG pun telah dipulangkan usai kesalahpahaman tersebut diselesaikan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Sementara Salsabila, bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah, dikenal sebagai siswi yang berprestasi di sekolahnya. Para guru hingga teman sekolah korban di SD Negeri 3 Kaliprau, Ulu Jami ini masih tak menyangka Salsabila meninggal dalam kondisi tragis. Mereka merasa kehilangan atas kepergian korban. Para guru hingga teman sekolahnya menggelar doa bersama untuk korban. Korban tergolong anak yang rajin dan pandai di sekolahnya. Bahkan di semester terakhir, ia meraih peringkat kedua terbaik di kelasnya. Dibuktikan dengan beliau ranking 2 di kelasnya. Dan juga aktif ya. Merasa kehilangan ya Pak atas peristiwa ini ya Pak ya? Ya, dari SD Negeri 03 Kaliprau sangat merasa kehilangan dan ini membuat dari SD agar lebih berhati-hati lagi dan selalu menghimbau kepada siswa-siswi SD 03 Kaliprau agar lebih berhati-hati lagi. Pelaku pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang mayatnya terbungkus karung di Pemalang, Jawa Tengah terungkap. Pelaku diketahui masih kerabat korban dan berstatus pelajar. Untuk mengetahui siapa dan bagaimana pelaku yang masih berstatus pelajar ini, sudah bersama kami Pak Purwadi selaku Kepala Desa Kaliprau, Ulu Jami, Pemalang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Purwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mala. Ya, kami turut berduka cita atas tewasnya Salsabila, bocah 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam karung dan turut prihatin dengan kejadian ini. Pak Purwadi, pelaku adalah masih kerabat dekat korban, juga tetangga korban. Bagaimana sebenarnya hubungan pelaku selama ini dengan korban? Ya, korban dengan pelaku masih saudara dan juga tetangga dekat karena rumahnya bersebelahan. Iya, lalu bagaimana selama ini komunikasi atau hubungan pelaku sehari-harinya dengan korban? Apakah mereka memang sering berkomunikasi atau mengajak bermain atau seperti apa, Pak? Ya, si pelaku itu kerjanya di sebelah rumahnya korban. Jadi setiap hari biasa ketemu seperti itu.
dan juga biasa tegur sapa seperti itu. Pelaku ini berstatus pelajar atau sudah bekerja, Pak? Pelaku statusnya masih pelajar kelas 2 di SMK, kemudian dia punya sambilan bekerja ngobras di saudara si korban juga. Baik, apakah betul pelaku ini kecanduan video porno dan sering juga merekam tetangga mandi, Pak? Ya, menurut keterangan kepolisian kemarin, kesaksiannya menyampaikan bahwa beliau sering melihat video porno dan juga sering mengintip tetangga sedang mandi. Dan menurut keterangan dari warga sekitar juga dia punya kebiasaan jahili sama temannya. Ya, Pak Purwadi, apakah pelaku ini memang sudah merencanakan akan menargetkan korban begitu, Pak? Ya, sesuai keterangan kemarin di kepolisian, beliau menyampaikan punya niatan. Pada saat itu ibu korban sedang pergi belanja dan kebetulan bosnya yang tempat dia bekerja itu sedang ada kepergian ke Magelang. Berarti pada saat itu memang tidak ada orang lain selain pelaku dan korban di rumah itu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, lalu apakah pada saat itu juga di warga sekitar tidak mendengarkan suara teriakan dari korban atau suara ribut-ribut begitu, Pak? Menurut keterangan warga tidak mendengar suara teriakan, tidak, karena kesaksiannya itu dia menyekap wajah si korban dengan bantal seperti itu. Jadi tidak terdengar suara, dan tetangga pun menurut keterangan dari warga dan tetangga itu tidak mendengar suara-suara jeritan seperti itu. Iya, lalu sebenarnya dari mana awalnya pelaku ini mengenal korban, Pak? Apakah memang pernah berkenalan atau seperti apa, Pak? Karena masih saudara, juga bertetangga dekat, setiap hari ketemu. Karena anaknya juga, si korban ini biasa ngaji bareng, gitu. Artinya ngaji di madrasah. Kalau yang tersangkanya itu, si pelaku ini, dia bekerja persis di sebelah rumah persis, beda tembok, gitu. Baik Pak Purwadi, terima kasih atas waktunya Pak bergabung bersama kami di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi, sekali lagi kami turut berduka cita dan turut prihatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.